Halo Ceceromet Kitchen, mau bikin kue kacang mete jadul. Ini saya udah siapin kacang mete, pakai yang kualitas bagus ya. Ada 125 gram kacang mete. Kita sisihkan dulu. Terus ini juga kacang mete yang mau buat topping, 80 gram. Jadi kita bagi dua, satu untuk adonannya, yang satu lagi untuk toppingnya. Yang untuk topping lebih sedikit ya, kita belah-belah dulu yang untuk toppingnya. Terus kacang metenya ini mau kita panggang. Yang untuk topping dipanggang dulu di oven. Taruh kacang mete di loyang yang udah dibelah ya. Terus kita panggang sekitar 15 menit suhu 140 derajat Celcius. Nah, yang ini untuk kacang mete di adonannya kita taruh di wajan. Terus kita sangrai tanpa minyak ya, disangrai pakai api kecil sampai kecoklatan. Diaduk-aduk terus. Ini udah cukup, sisihkan dulu. Nah, ini kacang mete yang untuk topping tadi udah saya panggang sekitar 15 menit. Pokoknya sampai dia mateng aja, jangan sampai kecoklatan. Dan ini kacang mete yang untuk isiannya atau untuk adonannya. Kita haluskan menggunakan chopper 125 gram ya, ini kacang mete yang untuk adonan. Kita haluskan pakai chopper, kalau nggak ada chopper bisa juga dihaluskan dengan cara diulek atau ditumbuk. Cukup seperti ini aja, jangan terlalu halus. Langsung aja kita bikin adonan kue kacang metenya. 200 gram tepung terigu protein rendah atau pakai merek kunci biru. 80 gram gula bubuk, kita pakainya gula bubuk. Setengah sendok teh garam. Dan kita masukkan kacang mete yang udah dihaluskan tadi, yang udah disangrai dan dihaluskan. Terus kita aduk-aduk dulu, diaduk sebentar. Biasanya gula bubuknya tadi menggumpal ya. Jadi diaduk-aduk dulu. 100 gram minyak goreng. Pakainya digram-gramin, kita masukkan minyak gorengnya bertahap dulu. Tapi ini nanti minyak gorengnya dipakai semua. Resep kue kacang mete jadul memang pakainya minyak goreng, bukan pakai margarin. Jadi kalau mau diganti margarin nanti aromanya jadi beda ya. Kita aduk-aduk aja. Minyak gorengnya udah masuk semua 100 gram. Takarannya ini udah pas. Tangan saya udah bersih. Kita aduk-aduk aja pakai tangan, diuleni gitu. Cukup sampai adonan ini bisa digumpalkan. Kalau kita tekan-tekan seperti ini, nah jadinya kayak gini ya, bisa digumpalkan. Siapkan plastik yang bersih. Kita taruh adonannya di dalam plastik ini. Dipindahkan dulu. Terus ditekan-tekan. Terus kita tutup. Dan kita simpan di dalam kulkas selama setengah jam sampai dengan 1 jam biar nanti lebih gampang dibentuk. Hai, Ceceromet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Ceceromet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Saya nyimpennya sampai dengan 1 jam di kulkas. Ini udah 1 jam kita keluarkan dari kulkas. Adonannya ini kita tekan-tekan menggunakan rolling pin. Saya pakai rolling pin yang kecil ini. Diratakan. Kira-kira ketebalannya setengah senti lebih sedikit gitu. Saya pakai cetakan yang bentuknya bulan sabit atau cetakan putri salju ya. Pelan-pelan aja ngambilnya karena adonannya ini rapuh banget. Nggak ada air, nggak ada telur ya, cuma pakai minyak goreng. Jadinya memang harus hati-hati pada saat membentuk. Lakukan sampai semuanya habis. Taruh di loyang, saya pakai silpat atau alas loyang yang anti lengket. Kalau pakai loyang biasa boleh dioles dulu dengan margarin. Nah, ini udah dibentuk semua. Saya udah siapin 2 butir kuning telur yang diaduk.
Oles-oleskan kuning telur di permukaan adonan kue kacang mete sampai selesai. Pokoknya sampai kuning telurnya habis. Di atasnya kita taruh kacang mete yang udah di oven tadi. Udah dipanggang sebentar ya, pokoknya sampai mateng aja. Taruh satu persatu gini dan saya udah manasin oven. Kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kurang lebih 25 menit 150 derajat Celcius. Tapi setiap oven itu berbeda, jadi silakan disesuaikan aja. Ini sudah 25 menit dan udah mateng kue kacang metenya, kita angkat. Biarkan dingin dulu, taruh di rak kawat. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kue kacang mete jadulnya udah jadi dan ini udah dingin, sudah bisa kita makan. Enak banget buat kue lebaran, ini cantik banget ya bentuknya juga. Kalau sudah dingin baru masukkan ke dalam toples. Bentuknya cantik seperti kue dari toko kue profesional. Kita cobain, kacang metenya kerasa banget, renyah, creamy. Enak enggaknya itu tergantung kualitas kacang metenya ya. Dan kualitas minyak goreng juga. Tuh lihat ini merupul-merupul, renyah banget dan gurih. Pastinya rasanya juga mewah karena pakai kacang mete. Matengnya juga bagus tuh ya, nggak gosong dan nggak undercook. Kuenya sudah dingin, langsung aja kita masukkan ke dalam toples, disimpan dalam wadah kedap udara. Ini udah cocok buat kue lebaran. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.